Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film action yang mengisahkan tentang balas dendam seorang driver ojol yang diperankan oleh Jason Statham kepada seorang mafia yang berusaha menyelundupkan manusia sebanyak 400 orang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur cerita film action. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jason Statham yang dikenal sebagai Frank di dalam film ini, di mana Frank memiliki pekerjaan yang bisa dibilang umum, yaitu sebagai driver online. Namun yang membedakannya dengan driver lain adalah karena dia memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata driver konvensional pada umumnya. Lantas siapakah sosok Frank yang sebenarnya? Entahlah, namun yang pasti kita akan segera mengetahuinya. Di tengah perjalanan untuk menjemput penumpang, Frank tidak sengaja berpapasan dengan mobil polisi yang tengah bertugas. Namun untungnya polisi tersebut adalah polisi yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya, di mana mereka tidak mencari alasan supaya Frank dapat ditilang. Tidak seperti yang terjadi di negara Republik Konoha. Di sana terkadang ada segelintir oknum tidak bertanggung jawab yang seringkali mencari kesalahan rakyat yang seharusnya diayomi tapi malah dihianati. Dan begitulah kehidupan, selalu ada orang-orang yang berusaha memeras tapi tak kenal kelas. Singkat cerita, Frank sudah sampai di titik lokasi penjemputan yang berada tepat di depan sebuah bank. Lalu tak lama datang beberapa komplotan penjahat yang langsung masuk ke dalam mobil. Yang ternyata penumpang Frank adalah sekelompok kriminal yang habis merampok bank. Usut punya usut bahwa mereka sudah mempunyai kesepakatan, di mana penumpang hanya berjumlah 3 orang. Namun sang perampok mengingkari yang membuat Frank sedikit kesal, lalu meminta kepada salah satu dari mereka untuk turun. Tapi sayangnya tidak ada yang mau, sehingga ketua dari kelompok itu memutuskan untuk menembak mati salah satu anak buahnya, dan tiba-tiba banyak polisi berdatangan yang membuat mereka semua panik. Namun tidak dengan Frank yang terlihat santuy karena dia sering berada di kondisi yang memacu adrenalin. Lalu tak lama terjadilah sebuah kejar-kejaran di antara mereka, di mana Frank memiliki kemampuan yang mungkin bisa dibilang setara dengan Dominic Toretto dalam film Fast and Furious, karena Frank mempunyai skill mengemudi yang sangat epik dalam mengelabui setiap polisi yang mengejarnya. Di tengah perjalanan, sang perampok sangat senang karena mendapatkan pengemudi yang lihai dalam berkendara. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Frank kembali memacu mobilnya dengan sangat hedon, yang membuat sang perampok menjadi mabok, kemudian memuntahkan semua makanan yang ada di dalam perutnya. Lalu tak lama kejar-kejaran kembali terjadi, di mana kali ini Frank berada di situasi yang cukup menyulitkan karena mobilnya dikepung dari segala arah. Namun tentunya saja dia memiliki kemampuan yang jauh melebihi driver konvensional pada umumnya, sehingga dapat meloloskan diri dari kepungan polisi dengan cara yang cukup epik. Namun naasnya pengejaran tidak hanya sampai di situ, di mana kali ini banyak sekali mobil polisi yang mengejar Frank yang jumlahnya lebih-lebih dari sebelumnya. Tapi tentunya saja Dewi Fortuna masih berpihak pada Frank karena dia berhasil meloloskan diri lagi setelah melewati rel kereta api yang membuat semua polisi menjadi tidak bisa mengejarnya. Singkat cerita, Frank sudah sampai di titik lokasi tujuan, di mana sang perampok langsung memberikan uang yang sangat banyak sebagai rasa terima kasih dan meminta untuk diantarkan lagi ke sebuah tempat. Namun sayangnya Frank tidak mau karena kesepakatan di awal hanyalah sampai di situ. Usut punya usut bahwa Frank memiliki peraturan sendiri dalam bekerja yang tidak boleh dilanggar. Salah satu peraturan itu adalah bahwa kesepakatan di awal sifatnya mutlak dan wajib dipenuhi. Mengetahui hal tersebut membuat sang perampok mengatakan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Namun tidak dengan Frank yang memiliki kedisiplinan tingkat tinggi. Siang harinya, Frank langsung membersihkan semua bagian mobil sekaligus mengganti plat nomor demi menghilangkan jejak berupa apapun itu. Namun tak lama dia mendengar sebuah berita yang mengatakan bahwa ada sekelompok penjahat yang berhasil tertangkap, di mana ternyata penjahat tersebut adalah sang perampok yang sebelumnya dihantar oleh Frank. Di tengah mendengar sebuah berita, Frank didatangi oleh bapak-bapak tua yang ternyata seorang inspektur di kepolisian, di mana dia adalah teman yang ingin mengunjungi untuk sekedar mengetahui kabar. Lalu tak lama Frank menawarkan segelas kopi. Namun sayangnya sang inspektur belum mau karena masih banyak kasus yang harus segera ditangani, termasuk kasus sang perampok yang sebelumnya sudah tertangkap. Menyinggung hal tersebut, sang inspektur bertanya apakah Frank mengetahui kasus itu. Kemudian Frank menjawab bahwa ia sudah mengetahui
diketahui lewat siaran TV sebelum sang inspektur datang ke rumah. Lalu tak lama sang inspektur akan pergi dari sana. Namun sebelum itu, ada fakta menarik yang terungkap bahwa Frank ternyata adalah seorang mantan militer yang pernah bekerja pada negara. Jadi tidak heran apabila Frank memiliki kemampuan di atas rata-rata seorang diver konvensional pada umumnya. There's someone in the 19. Been the city lately? No place else in France, does it? I don't particularly like complicated. Setelah sang inspektur pergi, Frank dihubungi oleh seseorang yang ternyata sedang membutuhkan jasa pengantar barang, di mana dia langsung bertemu dengan orang tersebut di sebuah bar. Di sana Frank langsung bertanya perihal spesifikasi barang yang akan dikirim, dimulai dari ukuran hingga bobotnya. Lalu orang tersebut menjawab bahwa barangnya berupa tas berukuran 1,5 dikali 0,5 meter dan bobotnya kurang dari 50 kg. Barang itu akan diantarkan ke sebuah perumahan yang ada di daerah Luxembourg. Namun ketika orang tersebut akan mengatakan siapa penerimanya, tiba-tiba saja Frank memotong pembicaraan, yang ternyata di dalam peraturan yang dibuat oleh Frank tidak boleh menyebutkan nama siapapun, baik itu pengirim maupun penerima. Lalu tak lama kesepakatan telah dibuat, di mana Frank memasang harga sebesar $40.000 dan akan diantarkan pada esok hari. One bag, that's it. Rule 2, no names. Keesokan hari, Frank sudah menunggu di tempat yang sudah disepakati. Lalu tak lama ada dua orang pria yang membawa tas besar, kemudian memasukkan ke dalam bagasi. Dimana setelah itu, Frank langsung membawa tas tersebut menuju titik pengantaran, dengan tidak ada sedikit pun rasa curiga. Namun di tengah perjalanan, Frank mengalami sedikit masalah karena ban mobilnya kempes dan harus segera diganti dengan ban cadangan yang ada di bagasi belakang. Tapi ketika Frank baru saja membuka pintu bagasi, dia melihat bahwa tas yang dibawanya bergerak, yang menandakan di dalamnya ada sebuah makhluk hidup, di mana hal tersebut tentu membuat Frank penasaran. Namun dia berusaha untuk tidak mempedulikan hal itu, karena teringat peraturannya sendiri, yaitu tidak boleh membuka paket yang sedang dibawa. Setelah ban sudah diganti, Frank melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi tujuan. Namun di tengah perjalanan, dia memutuskan singgah untuk makan terlebih dahulu. Setelah dirasa sudah kenyang, Frank kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh rasa penasaran perihal makhluk hidup yang ada di dalam tas. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuka isi tas tersebut, yang ternyata ada seorang perempuan cantik yang kita sebut saja sebagai Lisa. Di mana Frank langsung memberikan sebotol minuman sebagai bentuk kemanusiaan kepada Lisa. Dan hal itu adalah sebuah kesalahan kecil yang dilakukan oleh Frank, karena sebentar lagi dia akan mendapatkan sebuah musibah yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Please. Come on. Frank. Setelah itu, Frank kembali melanjutkan tanggung jawabnya sebagai driver. Namun di tengah perjalanan, dia kembali harus berhenti karena suara gaduh yang ditimbulkan oleh Lisa dari bagasi. Di mana Frank langsung membuka lalu bertanya perihal apa yang diinginkan oleh Lisa. Kemudian Lisa menjawab bahwa dirinya sudah menahan pipis sedari tadi. Oleh sebab itu, dia ingin buang air kecil terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, tentu Frank tidak tega, di mana dia mengizinkan. Namun bagian tubuh Lisa harus diikat dengan menggunakan seutas tali, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah semua siap, Frank memberikan waktu sebanyak 1 menit untuk pipis, di mana Lisa langsung menggunakan waktu tersebut. I have to pee. You have 1 minute. Singkat cerita, 1 menit akan segera berakhir, di mana Frank sedang menghitung mundur sembari mengingatkan Lisa untuk kembali. Namun sayangnya tidak ada jawaban yang membuat Frank sedikit panik lalu menghampirinya. Di sana dia tidak menemukan keberadaan Lisa yang ternyata telah berhasil kabur, yang membuat Frank semakin dak-dikduk dibuatnya. Namun dia tidak kehilangan akal karena Frank langsung mencarinya dengan melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh Lisa, dan tiba-tiba Frank berhasil melihat keberadaan Lisa yang tengah melarikan diri. Namun sayangnya pengejaran tersebut tidak berlangsung lama karena Frank berhasil menangkapnya dengan sangat mudah. Dan semenjak kejadian itu membuat Frank semakin hati-hati dalam menjaga Lisa. Setelah berhasil menangkap, Frank langsung membawa Lisa kembali ke dalam mobil. Namun baru saja tiba di sana, ada 2 orang pria anak motor yang melihat Frank sedang membawa Lisa yang terikat, di mana hal itu membuat kedua orang itu langsung menyerang Frank untuk menyelamatkan Lisa. Namun sayangnya hal itu adalah sebuah kesalahan besar, karena Frank langsung mengajar mereka dengan sangat mudah sampai tak sadarkan diri. Lalu tak lama Frank kembali melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Lisa.
Singkat cerita, Frank sudah sampai di titik lokasi tujuan dengan Lisa yang sudah dimasukkan kembali ke dalam tas. Di sana ia disambut oleh seorang pria yang kita sebut saja sebagai Teddy yang sudah sedikit kesal karena ternyata Frank telah terlambat dalam mengantarkan tasnya, di mana Frank langsung menjelaskan bahwa di perjalanan ada sebuah masalah ringan yang harus diselesaikan. Mendengar hal itu membuat Teddy curiga bahwasanya Frank sudah membuka isi tas tersebut. Namun Frank mengelak karena dalam peraturannya tidak boleh membuka isi paket yang sedang dibawa, yang membuat Teddy sangat senang setelah mendengarnya karena ternyata dia sangat menyukai orang-orang yang memiliki aturan dalam hidupnya seperti Frank. Lalu tak lama Teddy memberikan bayaran atas jasa yang dilakukan oleh Frank. Namun tiba-tiba Never open the package. World without rules. Teddy menawarkan sebuah kesepakatan baru di mana dia meminta kepada Frank untuk mengantarkan sebuah koper yang beratnya kurang lebih 1 kg. Mendengar tawaran itu, tentu Frank langsung menerimanya karena dia sedang sangat membutuhkan banyak uang untuk membayar cicilan mobil, kontrakan, token listrik, air, pinjol, dan lain sebagainya. Lalu setelah kesepakatan sudah dibuat, Frank langsung berangkat menuju titik lokasi tujuan. That's what you do, right? Why not? Di tengah perjalanan, Frank menyempatkan untuk makan siang terlebih dahulu. Lalu setelah dirasa sudah kenyang, dia tidak lupa membeli 2 botol minuman untuk menghindari yang namanya dehidrasi di tengah panasnya cuaca. Setelah itu dia kembali menuju mobilnya tanpa ada rasa perasaan aneh sedikit pun, dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang membuat Frank terlempar hingga membuat kaca mobil yang di belakangnya retak. Usut punya usut bahwa ledakan itu disebabkan oleh koper milik Teddy yang ternyata berisi sebuah bom untuk membunuh Frank. Karena ternyata Teddy sudah menyadari bahwa tas yang berisi Lisa sudah dibuka oleh Frank sebelumnya. Oleh sebab itu dia berencana untuk membunuh Frank. Namun hal itu adalah sebuah kesalahan besar karena Frank yang diperankan oleh Jason Statham tidak akan tinggal diam. Dia pastinya akan menuntut balas atas apa yang telah terjadi. Dan ya, pada saat itu juga Frank langsung mendatangi kediaman Teddy untuk membalaskan dendam dengan cara yang cukup brutal, di mana Frank langsung mendobrak pintu secara terang-terangan yang membuat salah satu anak buah Teddy tidak berdaya. Namun sayangnya ada anak buah lain yang membuat Frank cukup terdesak karena menggunakan sepucuk pistol. Tapi bukan Frank namanya jika tidak bisa keluar dari situasi tersebut, di mana dia menggunakan barang-barang yang ada di sana lalu mengambil salah satu pistol untuk membantai mereka semua sampai tak berdaya. Setelah mengalahkan kroco-kroco yang ada di bagian ruang tamu, kini giliran yang ada di bagian tengah. Namun kali ini yang dilawan Frank bukanlah kroco yang menggunakan pistol, melainkan menggunakan sebuah kampak yang sudah diperkuat oleh bahan bernama vibranium. Namun untungnya saja Frank memiliki kerabat dekat dengan keluarga Odinson, sehingga dia dapat mengalahkan mereka meskipun sedikit kewalahan. Setelah membantai semua kroco yang ada, Frank mengambil salah satu mobil di sana sebagai bentuk ganti rugi atas mobilnya yang diledakkan. Kemudian pergi dari sana dengan cara yang cukup ramah, yaitu menghancurkan pintu gerbang, yang membuat pengendara lain di luar hampir terjadi insiden kecelakaan. Dimana mulai dari sini hidup Frank yang tadinya sudah aman ganteng, kini akan menjadi sedikit penuh dengan adrenalin. Pada saat di tengah perjalanan pulang, Frank tidak sengaja melihat Lisa yang bersembunyi di bagian belakang mobil yang membuatnya seketika itu pula menjadi sangat kesal atas kekacauan yang terjadi. Lalu mengeluarkan Lisa dari mobil kemudian pergi meninggalkannya. Namun tak lama, Frank kembali karena menyadari bahwa kekacauan yang terjadi bukanlah salah Lisa, melainkan salah dirinya sendiri yang telah melanggar aturan, yaitu membuka paket yang sedang dibawa. Maka dari itu, Frank memutuskan untuk membawa Lisa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Frank langsung menyiapkan sebungkus Indomie, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Lalu tak lama dia ingin bertanya beberapa hal kepada Lisa. Namun sebelum itu, Frank mengingatkan agar memberikan jawaban yang singkat, padat, jelas, dan jangan bertele-tele. Setelah itu, Frank bertanya perihal siapakah sosok Lisa yang sebenarnya dan apa masalah yang sedang terjadi. Namun bukannya menjawab dengan singkat, Lisa malah menjawabnya dengan bertele-tele yang membuat Frank sangat kesal. Lalu beranjak pergi dari sana untuk beristirahat. Namun sebelum itu, dia melepaskan ikatan yang ada di tubuh Lisa, kemudian memberikan makanan kepadanya. You wanna try again? Deep shit.
very deep shit. Di saat Frank tengah beristirahat, Lisa menggunakan kesempatan itu bukan untuk melarikan diri dari sana, melainkan untuk mencari tahu tentang siapakah sosok Frank yang sebenarnya, dengan cara berkeliling setiap ruangan yang ada, di mana Lisa berhasil menemukan sebuah tumpukan barang yang berisi berbagai macam peralatan militer, seperti baju, kalung, lencana penghargaan, dan lain sebagainya, yang menandakan bahwa Frank bukanlah seorang supir ojol yang sembarangan. Di sisi lain, Teddy mendatangi anak buahnya yang tengah tak berdaya di rumah sakit, di mana kedatangannya untuk bertanya perihal siapakah sosok yang telah membuat kekacauan ini. Lalu sang anak buah menjawab bahwa pelakunya adalah si pengemudi, yaitu Frank. Mendengar hal tersebut tentu membuat Teddy kaget, karena dia merasa bahwa Frank telah mati pada saat insiden peledakan mobil sebelumnya. Namun di sini sang anak buah meyakinkan bahwa Frank masih benar-benar hidup, sampai akhirnya Teddy percaya. Kemudian kembali bertanya apakah sang anak buah melibatkannya dalam kejadian tersebut. Lalu dia menjawab bahwa dirinya tidak melibatkan Teddy atas apa yang telah terjadi, di mana hal itu membuat Teddy sangat berterima kasih kepada sang anak buah dengan cara membunuhnya demi memastikan bahwa Teddy tidak sampai terdengar oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, Frank terbangun di pagi hari dan melihat bahwa Lisa sedang menyiapkan sebuah vas bunga yang membuat suasana rumah tersebut menjadi sedikit hidup dari sebelumnya. Tak hanya itu, Lisa juga menyiapkan sebuah minuman berupa kopi dan teh beserta cemilannya, dimana karena hal itu membuat Frank sedikit risih karena Lisa yang terlalu banyak tingkah. I hope you like Lalu tak lama, Frank meminta tolong kepada Lisa untuk mengambilkan pesanan susu yang sudah berada di luar pintu. Namun ketika sedang mengambilnya, tiba-tiba saja ada inspektur yang sudah berada di sana. Kemudian bertanya perihal siapakah sosok Lisa. Lalu Lisa menjawab bahwa dirinya adalah seorang koki masak baru di rumah Frank. Mendengar hal itu, nampaknya sang inspektur percaya sembari masuk ke dalam yang langsung disambut dengan hangat oleh Frank. Lalu tak lama mereka berdua berbincang suatu hal, sedangkan Lisa kembali menyiapkan sebuah makanan. yes. You ever read poetry, Frank? Usut punya usut bahwa yang dibicarakan oleh inspektur adalah perihal sebuah plat nomor mobil milik Frank yang ditemukan dalam insiden peledakan mobil sebelumnya, di mana Frank memang mengakui bahwa plat nomor itu adalah miliknya. Namun dia beralasan bahwa mobilnya telah dicuri pada saat sedang mengambil barang yang akan diantar. Mendengar hal itu membuat inspektur kembali bertanya bagaimana cara Frank pulang ke rumah jika mobilnya telah dicuri. Namun pada saat Frank ingin menjawab, tiba-tiba saja Lisa memotong bahwa dirinya lah yang memberikan tumpangan kepada Frank karena terlihat sebagai orang yang baik. Namun jawaban itu membuat inspektur tidak sepenuhnya percaya, di mana dia meminta kepada Lisa untuk menunjukkan sebuah mobil yang dipakai untuk mengantarkan Frank pulang. Fergus, how did you get home? He had a kind face. Pada saat di garasi mobil, sang inspektur langsung mengecek setiap sisi yang ada di mobilnya Lisa, yang ternyata mobil tersebut adalah salah satu mobil yang bisa dibilang bagus pada masanya. Dimana karena hal itu, sang inspektur sempat bertanya-tanya perihal bagaimana bisa Lisa memiliki mobil seperti itu, sembari mengecek kondisinya. Namun ketika sang inspektur ingin mengecek bemper mobil bagian depan, Lisa langsung mengalihkan perhatian karena dia mengetahui bahwa bemper depan mengalami sebuah kerusakan, yang pastinya akan membuat sang inspektur menjadi curiga, mana ternyata rencana itu berhasil yang membuat sang inspektur akan pergi dari sana karena tidak menemukan petunjuk apapun yang mencurigakan. Namun sebelum pergi, inspektur memberitahu bahwa serpihan dari mobil Frank sedang berada di kantor polisi untuk diselidiki lebih lanjut. What are for both of My intuition says this is probably Setelah sang inspektur pergi, terjadi sebuah perdebatan di mana Frank menyalahkan Lisa atas kekacauan yang telah terjadi, sampai-sampai harus melibatkan pihak kepolisian. Padahal kehidupan Frank sebelumnya sangatlah aman, tentram, dan damai sebelum akhirnya datang Lisa di dalam hidupnya. Namun di sini Frank lupa bahwa Lisa tidak sepenuhnya salah, karena sebenarnya Frank sendiri ikut andil atas masalah yang terjadi. Jikalau saja dia tidak membuka paket yang dibawanya pada saat itu, mungkin kejadiannya tidak seperti sekarang ini. Lalu tak lama Lisa mengingatkan bahwa yang dicari oleh Teddy bukanlah dirinya saja, melainkan Frank juga karena telah menyerang dan membuat kekacauan di kediaman Teddy. Lalu yang terjadi, you are the one he wants to see. Yeah, well, last night I had nightmares. ya, pada saat itu juga kediaman Frank langsung dibombardir dengan menggunakan sebuah roket penghancur yang membuat mereka langsung berlindung di bawah meja makan. Namun tak hanya sampai di situ, mereka juga dihujani oleh banyak peluru yang berasal dari senjata otomatis berkaliber besar yang membuat suasana di sana menjadi sangat mencekam karena Teddy benar-benar sangat brutal dalam membalaskan dendamnya. Namun untungnya saja dari semua peluru yang ditembakkan tidak ada satupun yang mampu melukai Frank maupun Lisa.
Ketegangan yang terjadi masih terus berlanjut, di mana anak buah Teddy meluncurkan sebuah roket penghancur untuk yang kedua kalinya, yang membuat Lisa seketika itu pula langsung berteriak dengan sangat kencang karena saking ketakutan. Namun tentunya saja ada Frank yang langsung menyelamatkan dengan menarik Lisa ke dalam sebuah lift. Setelah berhasil selamat, Frank menyuruh Lisa untuk masuk ke dalam sumur yang terhubung langsung dengan lautan. Namun naasnya, Lisa sempat menolak karena rasa takut yang menguasai dirinya. Dimana bersama dengan hal tersebut, anak buah Teddy kembali meluncurkan sebuah roket penghancur untuk ketiga kalinya, yang bisa dipastikan bahwa rumah Frank akan hancur tak tersisa. Karena roket yang digunakan kali ini memiliki daya ledak yang sangat besar. Lalu yang terjadi... Untungnya saja, Frank dan Lisa berhasil selamat di detik-detik terakhir sebelum ledakan besar terjadi, di mana mereka meloncat ke dalam sebuah sumur yang terhubung dengan laut. Namun setelah itu, mereka harus menyelam supaya bisa menyelamatkan diri dari sana. Tapi sepertinya Lisa tidak mahir dalam menyelam dan tidak mempunyai nafas yang panjang. Namun tenang saja, Frank sudah menyiapkan alat penyelam jauh-jauh hari untuk menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Singkat cerita, mereka berhasil selamat dari gempuran yang dilakukan oleh Teddy, di mana mereka sedang berada di kediaman milik Frank yang lain. Di sana, Frank bergumam bahwa dirinya sangat menyesali atas kebodohan yang dilakukannya, yaitu melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, dengan membuka paket yang ternyata isinya adalah Lisa. Di mana karena hal itu membuat hidup Frank yang awalnya tenang, kini menjadi sangat menegangkan, sebab ada Teddy yang berencana untuk membunuhnya. Mendengar hal tersebut membuat Lisa menjadi sangat iba terhadap masalah yang sedang menimpa Frank, yang disebabkan oleh dirinya. Oleh sebab itu, Lisa berinisiatif untuk membantu Frank dalam mengatasi masalah tersebut dengan cara memberikan jiwa dan raga. Dan adegan ini hanya boleh disaksikan oleh pria sejati yang memiliki mental di atas rata-rata manusia konvensional pada umumnya. No more questions. Setelah asik bermain, mereka menemui sang inspektur untuk melaporkan peristiwa yang membuat rumah Frank hancur berantakan. Namun di sini Frank tidak menceritakan kronologi yang sebenarnya terjadi, melainkan dia beralasan bahwa pada saat kejadian mereka sedang berada di suatu tempat, dan ketika sampai di rumah, Frank sudah menemukan bahwa kediamannya telah hangus terbakar. Mendengar hal itu, sang inspektur nampak percaya, kemudian menduga bahwa peristiwa yang terjadi disebabkan oleh musuh Frank ketika masih bekerja di militer. Namun Frank menyangkal yang akhirnya terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Lalu tak lama perdebatan itu berakhir karena sang inspektur dipanggil oleh atasannya. No. Any problems with it? Commissaire, Di tengah sang inspektur pergi, Lisa menggunakan kesempatan itu untuk mencari tahu tentang identitas Teddy beserta alamatnya lewat sebuah komputer di sana yang tentu menyimpan semua database tentang orang-orang yang masuk ke dalam DPO. Dimana karena hal tersebut membuat Frank sangat marah karena apa yang dilakukan oleh Lisa sangatlah berbahaya jikalau ketahuan oleh inspektur. Namun tentunya saja Lisa bergerak cepat sehingga berhasil mendapatkan identitas Teddy sebelum sang inspektur kembali. See? Setelah mengetahui tentang keberadaan Teddy, mereka langsung pergi dari tempat inspektur. Namun sebelum itu, sang inspektur memberikan sedikit uang untuk bekal di perjalanan sebab kasihan kepada Frank yang habis terkena musibah. Namun sayang, Frank menolak karena merasa bahwa dirinya masih bisa mengatasi hal tersebut. Melihat hal itu membuat Lisa nampak jengkel, lalu mengambil uang yang diberikan oleh inspektur karena menganggap bahwa rezeki tidak boleh ditolak. Thanks, but we'll manage. Thank you. Kemudian mereka beranjak pergi dari sana untuk langsung menuju ke tempat Teddy. Namun di sini Frank sempat berubah pikiran untuk tidak melakukan hal tersebut karena tidak ingin berurusan dengan Teddy yang notabene adalah seorang kriminal kelas kakap yang tentu akan berbuntut panjang. Dimana Frank memutuskan untuk merelakan mobil dan rumahnya hancur begitu saja tanpa adanya balasan yang berarti. Karena ternyata dia ingin memulai hidupnya dari awal seperti membeli mobil dan rumah baru supaya dapat hidup dengan aman. Mengetahui hal tersebut membuat Lisa sangat sedih. Lalu mengungkapkan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Teddy, yaitu penyelundupan manusia sebanyak 400 orang yang berada di dalam sebuah kontainer, termasuk keluarga Lisa. Dan yang mengetahui lokasi kontainer berada hanyalah Teddy seorang. Mendengar hal itu membuat jiwa Frank yang tadinya adalah seorang militer menjadi mendadak mendidih, di mana dia memutuskan untuk membantu Lisa dalam mengungkapkan kejahatan Teddy kemudian menangkapnya. 400 people.
Just giving the excuse to the cup to help. Beberapa menit kemudian, scene berpindah kepada Teddy yang tengah menuju ruangan di kantor. Di tengah perjalanan, dia disambut oleh asistennya yang cukup cantik. Sebelum akhirnya dia masuk ke dalam ruangannya. Di dalam ternyata sudah ada Lisa yang sedari tadi menunggu kedatangan Teddy bersama dengan Frank. Di mana Frank langsung menyambut kedatangan Teddy dengan cara memukulnya, kemudian menodong tepat di endasnya, yang membuat Teddy seketika itu pula menjadi tidak bisa berkutik. Lalu tak lama Frank bertanya hanya untuk memastikan perihal alasan Teddy ingin membunuhnya. Kemudian Teddy menjawab bahwa itu semua disebabkan oleh Frank yang telah membuka isi tas pada saat di tengah perjalanan. Bersamaan dengan hal itu, Lisa sedang mencari sebuah berkas yang menunjukkan perihal lokasi kontainer berada. Namun sayangnya dia tidak bisa menemukan berkas tersebut, lalu memutuskan bertanya kepada Teddy. Namun sayangnya Teddy juga enggan untuk menjawab. Hingga akhirnya Frank mengambil alih tanggung jawab untuk mencari berkas itu. Sedangkan Lisa diperintahkan untuk menjaga Teddy agar tidak melawan. I can't find any. Di tengah situasi yang cukup menegangkan, tiba-tiba saja terdengar suara asisten Teddy yang menginfokan bahwa bos mereka yang bernama Mr. Quay sedang menuju ke ruangan, di mana Teddy langsung memberitahu bahwa Mr. Quay yang ternyata adalah ayahnya Lisa akan segera datang. Mendengar hal itu tentu membuat Frank sangat kesal, karena ternyata selama ini telah dibohongi oleh Lisa, di mana sebelumnya Lisa mengatakan bahwa keluarganya ada di dalam sebuah kontainer bersama dengan 400 orang lainnya. Namun ternyata hal itu adalah dusta, karena ternyata ayah Lisa yaitu Mr. Quay adalah bos mafia dan Teddy adalah salah satu anak buahnya. Lalu tak lama Frank meminta penjelasan kepada Lisa, namun bukannya menjelaskan, Lisa malah menodongkan pistol yang membuat Frank menjadi patah hati, karena ternyata dia menyimpan sebuah perasaan lebih kepada Lisa. There are 400 people in that container. Setelah itu, Lisa kembali menodongkan pistol ke arah Teddy, sembari mengancam akan menembaknya apabila Teddy tidak ingin memberitahu perihal lokasi kontainer berada. Namun sayangnya Teddy masih enggan menjawab dan malah menantang Lisa agar segera menembak. Tapi ketika Lisa akan menembak endasnya Teddy, tiba-tiba 2. 1. Hey. 我不会再让你这么做。 datang ayahnya Lisa yaitu Mr. Quay bersama dengan kedua ajudannya, di mana Lisa langsung menodongkan pistol ke arah ayahnya, yang ternyata Lisa sudah sangat muak dengan kejahatan sang ayah yang telah menyelundupkan manusia sebanyak 400 jiwa di dalam sebuah kontainer. Lalu tak lama Mr. Quay berusaha meyakinkan Lisa bahwa dirinya tidak mungkin melakukan tindak kejahatan tersebut. Namun sayangnya upaya Mr. Quay gagal karena Lisa tidak percaya sedikit pun oleh perkataannya. Oleh sebab itu Mr. Quay mengambil jalan lain dengan mengancam akan menembak kepala Frank jika Lisa tidak mau nurut, di mana hal tersebut membuat Lisa menjadi luluh karena ternyata dia memiliki perasaan yang lebih kepada Frank yang disebut dengan kata cinta. People. Well, here's your big chance. Setelah Lisa melepaskan pistolnya, sang ayah langsung menyuruh ajudannya untuk menangkap Lisa, kemudian membunuh Frank. Namun ketika akan dieksekusi, tiba-tiba saja asisten Teddy memberitahu bahwa ada sang inspektur yang tengah menuju ke ruangan, di mana karena hal itu membuat Frank tidak jadi dibunuh, melainkan hanya dibuat pingsan untuk sementara waktu. Namun ketika Frank baru saja ingin dibungkus, ada sang inspektur yang datang tepat waktu, kemudian mengambil alih Frank yang sudah tak berdaya untuk diselamatkan, lalu pergi dari sana sembari mengingatkan bahwa Mr. Quay dan semua anak buahnya jangan coba-coba untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan orang banyak. We'll handle it. Singkat cerita, Frank berada di sebuah kurungan di penjara dalam keadaan sudah terbangun dari pingsannya. Di sana dia sudah disambut dengan hangat oleh sang inspektur yang sedari tadi menunggu Frank siuman. Lalu tak lama sang inspektur bertanya perihal keterlibatan Frank dengan kelompok mafia Mr. Quay. Namun Frank tidak menjawab pertanyaan tersebut dan malah mengatakan bahwa dirinya harus segera bebas dari sana untuk membantu kekasih tercinta yaitu Lisa. Ya, meskipun sebenarnya sudah dibohongi, namun yang namanya sudah cinta, Frank nampaknya memberikan maaf untuk Lisa. Dan apakah ini yang dinamakan cinta dapat membuat buta? Entahlah, tapi yang pasti cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga. Help you. But if you can't Fresh, Frank. I need... Tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan membuat sang inspektur memohon kepada Frank untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ternyata sang inspektur mempertaruhkan jabatannya kepada kasus yang saat ini sedang ia tangani. Mengetahui hal tersebut, Frank memutuskan untuk memberitahu semuanya bahwa ya Lisa yaitu Mr. Quay terlibat dalam penyelundupan manusia sebanyak 400 jiwa yang disimpan di dalam sebuah kontainer. Mendengar hal itu membuat sang inspektur kaget lalu berencana untuk memulai penyelidikan. Namun sayangnya Frank menyangkal karena penyelidikan
penyelidikan yang dilakukan akan memakan banyak waktu, dan solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah membebaskan Frank, karena dia berjanji akan menangani kasus ini kurang dari 12 jam, di mana Frank akan mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menyelamatkan 400 orang termasuk Lisa, dan tiba-tiba And in the meantime, the 400 people in the to make your own law. Like you do. Frank keluar dari kurungan dengan membawa sang inspektur yang akan ditembak endasnya apabila polisi di sana mencoba untuk menangkapnya, di mana ternyata itu adalah rencana sang inspektur supaya Frank dapat keluar dari penjara, dan rencana tersebut berhasil yang membuat Frank langsung pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil menuju dermaga untuk melakukan persiapan dalam menjalankan aksinya. Sesampainya di dermaga, Frank langsung membebaskan sang inspektur, lalu menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk menghadapi Mr. Quay dan para anak buahnya. Lalu tak lama sang inspektur berniat untuk membantu, namun sayangnya Frank menolak karena merasa bahwa sang inspektur akan menjadi beban saja dalam aksinya kali ini. Maybe I should go with you. Singkat cerita, Frank sudah mulai menjalankan aksinya dengan menyelinap pelan-pelan ke dalam area markas musuh, di mana dia langsung mencari keberadaan 400 manusia yang disimpan di dalam kontainer dengan bantuan alat medis yaitu stetoskop untuk mendeteksi setiap kontainer yang ada. Namun di tengah pencarian, Frank melihat Lisa dan Teddy, di mana Lisa sedang berada di bagian ruangan kontrol, sedangkan Teddy sedang mengatur rute perjalanan yang akan dilewati untuk mengirim kontainer yang berisi manusia. It's cleared. Here's the paperwork. Beberapa menit kemudian, Lisa ditemui oleh sang ayah yaitu Mr. Quay untuk diajak pergi bersamanya. Namun Lisa menolak sembari mengatakan bahwa dirinya sangat membenci sang ayah. Mendengar hal itu tentu membuat Mr. Quay sangat murka karena anak sematawayangnya mengatakan suatu hal yang sangat menyayat hati, sampai-sampai membuatnya langsung menampar Lisa sebagai bentuk rasa kecewa seorang ayah kepada anaknya. Dimana bagaimanapun juga Mr. Quay adalah seorang ayah dari Lisa yang kudu dihormati, ucap Mr. Quay. Lalu tak lama dia menyuruh ajudannya untuk membawa Lisa secara paksa. Out of here! Bersamaan dengan hal itu, Frank sudah ketahuan oleh salah satu anak buah Mr. Quay yang membuatnya harus melumpuhkan dengan cara menembaknya. Dimana karena hal tersebut, semua anak buah Mr. Quay langsung berdatangan termasuk Teddy yang akan menangkap Frank. Hingga akhirnya terjadilah sebuah pertarungan di antara Frank dengan Teddy. Dimana awalnya Frank dapat mendominasi pertarungan, namun akhirnya dia harus terkapar tetapi tidak pingsan karena Teddy yang menggunakan sebuah balok. Lalu tak lama datang anak buah Mr. Quay yang lain, dimana Teddy langsung menyerahkan Frank kepada mereka semua kemudian pergi dari sana. Namun sayangnya itu adalah keputusan yang salah karena menyerahkan Frank kepada kroco-kroco yang notabene memiliki kemampuan di bawah Frank, sehingga Frank dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan para kroco, Frank langsung pergi mengejar Teddy yang tengah berangkat bersama Mr. Quay dengan membawa kontainer yang berisi 400 manusia, di mana Frank langsung melompat ke salah satu kontainer yang tengah berjalan. Namun sayang, posisinya ketahuan yang membuat sang supir langsung memepetkan mobilnya ke sebuah pelang besi supaya Frank terlempar ke sisi jalan. Setelah terlempar ke sisi jalan, Frank tidak menyerah dan terus mengejar demi menyelamatkan banyak orang. Namun di tengah pengejarannya, dia kembali dihadapkan dengan beberapa anak buah Mr. Quay. Tapi hal tersebut bukanlah masalah besar karena jumlah mereka masih bisa diatasi oleh Frank. Namun tiba-tiba datang kroco-kroco lain yang membuat Frank sulit menghadapi mereka semua, lalu memutuskan untuk kabur dari sana. Namun tak lama, akhirnya semua kroco tersebut berhasil menyudutkan Frank di dalam sebuah bus, di mana Frank mau tidak mau harus melawan mereka semua dengan cukup kesulitan karena kalah jumlah. Tapi pada akhirnya Frank dapat mengalahkan mereka semua, kemudian pergi dari sana. Baru saja keluar dari bus, Frank sudah dihadapkan dengan para kroco lain yang jumlahnya jauh sedikit lebih banyak dengan kemampuan bertarung yang lebih baik, di mana hal itu membuat Frank sedikit kewalahan dan harus berpikir keras untuk mengalahkan mereka. Sampai akhirnya Frank menggunakan sebuah tong yang berisi oli bekas untuk membanjiri tempat mereka bertarung supaya licin, sehingga Frank dapat mengalahkan mereka semua dengan bantuan oli tersebut. Tapi tiba-tiba
Datang para kloco lain, namun kali ini menggunakan senjata berat, di mana mereka langsung menembak Frank dengan sangat brutalnya, sampai-sampai harus terlempar ke dalam lautan. Tapi untungnya saja Frank berhasil selamat karena menggunakan salah satu kloco sebagai tameng untuk melindungi dirinya dari banyaknya peluru yang ditembakkan. Setelah berhasil selamat, Frank kembali mengejar komplotan Mr. Quay dengan menggunakan sebuah mobil. Namun di tengah perjalanan, dia harus mengalami kendala karena mobil yang digunakan mengalami overheat setelah dipacu terlalu ekstrim, dimana karena hal itu membuat Frank sangat jengkel. Tapi untungnya saja dia melihat ada sebuah pesawat capung yang akan segera mendarat di dekat daerah sana, dimana Frank langsung menuju lokasi tempat pesawat mendarat dengan ngetuk atau berlari. Sesampainya di sana, Frank langsung meminta izin kepada sang pilot untuk meminjamkan pesawat tersebut. Tapi naas, sang pilot tidak mengizinkan, yang membuat Frank sedikit marah. Lalu menggunakan teknik penodongan yang menggunakan pistol, sehingga sang pilot berubah pikiran untuk meminjamkan pesawatnya. I'm not a tourist. Singkat cerita, Frank sudah berada di dalam pesawat capung, di mana hal itu membuat Mr. Quay dan semua anak buahnya termasuk Teddy langsung ketak-ketir dibuatnya. Lalu tak lama, Frank tengah bersiap untuk terjun bebas dari pesawat. Namun sebelum itu, dia meminta tolong kepada sang pilot untuk menghubungi sang inspektur dengan maksud memberitahu pria lokasi keberadaan mereka, dengan harapan akan mendapatkan pertolongan. Setelah itu, Frank langsung terjun bebas sembari diiringi backsound yang cukup beradrenalin. Kemudian, Frank mendarat tepat di atas salah satu kontainer, lalu membuang parasut ke arah mobil konvoi Mr. Quay, yang membuat terjadinya kecelakaan. Lalu setelah itu, Frank langsung beranjak pergi untuk mengambil alih kontainer. Namun sayangnya, dia mendapatkan perlawanan dari sang supir, sampai akhirnya terjadilah pergelutan di antara mereka, di mana Frank keluar sebagai pemenang dan berhasil merebut kontainer tersebut. Melihat kejadian itu, Mr. Quay dan Teddy pastinya tidak akan tinggal diam, di mana mereka berusaha melumpuhkan Frank dengan cara menembaknya. Namun dari semua peluru yang ditembakkan, tidak ada satupun yang mampu mengenai Frank. Hal itu disebabkan karena Frank memiliki kemampuan telekinesis seperti Tatsumaki Terror dalam anime One Punch Man, yang bisa mengendalikan hampir semua benda termasuk peluru. Di waktu yang sama, Teddy berhasil menyelinap ke dalam kontainer, kemudian akan menembak. Namun untungnya saja, Dewi Keberuntungan masih berpihak kepada Frank, di mana dia langsung menyadari lalu menusukkan sebilah kaca ke tangan Teddy, yang membuatnya seketika itu pula langsung cenat-cenut. Tapi di sini Teddy tidak terima dan langsung menuntut balas atas apa yang sudah dilakukan oleh Frank. Sampai akhirnya terjadilah sebuah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka, di mana Frank bertarung sambil mengendari kontainer supaya tidak terjadi kecelakaan, yang membuatnya sangat kewalahan menghadapi Teddy. Lalu yang terjadi, ya, Teddy berhasil menendang Frank hingga keluar dari dalam mobil melalui kaca depan sampai pecah. Namun lagi dan lagi, sang dewa Zeus masih berpihak kepada Frank karena dia berhasil selamat dengan cara menggantung di bawah kolong kontainer. Tapi sayangnya, ujian yang harus dihadapi oleh Frank tidak hanya sampai di situ, karena dia harus menghindari hujan peluru yang diberikan oleh Mr. Quay dengan menggunakan senjata Uzi. Namun tentunya saja Frank berhasil, kemudian melakukan serangan balik dengan menggunakan sebuah kunci yang kebetulan ada di sana, di mana lemparan berhasil mengenai sang supir sampai tak berdaya. Setelah itu, Frank bangkit dengan menaiki atap kontainer lalu melompat ke bagian depan mobil untuk menyerang Teddy, di mana serangan tersebut memberikan dampak yang cukup keras buat Teddy, sampai-sampai membuatnya harus teriak kesakitan karena rasa nyeri di dada. Namun tak hanya sampai di situ, Frank melanjutkan serangannya dengan cara memiting leher, kemudian melemparkan Teddy keluar dari dalam mobil, yang sudah bisa dipastikan bahwa Frank keluar sebagai pemenang dan berhasil mengambil alih kontainer. Setelah mengalahkan Teddy, Frank langsung menimpikan mobilnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kontainer. Namun baru saja akan keluar dari dalam mobil, tiba-tiba saja Frank langsung ditodong oleh Mr. Quay dengan menggunakan sebuah pistol. Kalau nggak salah namanya Cipiton yang ada di game PB atau Point Blank. Kemudian Frank dibawa oleh Mr. Quay ke pinggir jurang yang curam untuk segera akan dibunuh. Di mana di sana Frank tidak bisa memberikan banyak perlawanan sebab posisinya yang kurang menguntungkan. Namun tentunya saja ada satu momen yang membuat Frank memiliki peluang dengan mengambil sebuah bongkahan batu. Akan tetapi dia tidak bisa menggunakan batu tersebut karena jarak Mr. Quay yang terlalu jauh. Lalu tak lama Mr. Quay akan segera menembak mati Frank. Namun yang terjadi,
Ya, Frank berhasil selamat karena Lisa datang di detik-detik terakhir, di mana Lisa langsung menembak mati sang ayah, yaitu Mr. Quay, demi menyelamatkan sang kekasih, yaitu Frank. Namun, apa yang dilakukan oleh Lisa membuatnya sangat terpukul karena sang ayah mati di tangan anaknya sendiri. Melihat hal itu, Frank langsung menenangkan Lisa dengan cara memberikan pelukan penuh kasih sayang. Bersamaan dengan hal tersebut, datang sang inspektur bersama dengan pasukannya, yang bisa dipastikan bahwa kedatangan mereka sangatlah tidak berguna, sebab datang ketika situasi sudah kondusif. Lalu film ditutup dengan dibukanya pintu kontainer yang berisi banyak sekali manusia yang akan diselundupkan. 没事，真的没事。 Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah seburuk-buruknya orang tua, kita harus tetap menghormatinya. Karena bagaimanapun juga mereka adalah dua insan yang sudah merawat kita sejak masih menjadi benih hingga sekarang ini. Jangan pernah melakukan tindakan sekecil apapun itu yang dapat melukai orang tua, baik itu secara lisan maupun tulisan, apalagi dalam bentuk fisik. Karena itu akan sangat menyakitkan bagi mereka, dan film pun berakhir.